didefinisikan dari banyaknya kejadian. Jadi bukan didefinisikan dari dugaan atau dari keyakinan kita. Walaupun itu bisa juga, tapi itu tidak masuk dalam pembahasan di kuliah kita. Jadi yang masuk pembahasan di kuliah kita itu hanya probabilitas yang didefinisikan dari banyaknya kejadian. Ya. Oke. Yang pertama kita mulai dulu dari yang namanya variabel acak. Ya. Variabel acak. Variabel acak itu artinya proses yang hasilnya dapat ditampilkan dengan angka, bilangan ya, tampilkan dengan bilangan. Ya, misal terjadinya atau ini banyaknya karena gempa itu sendiri jadinya itu sesuatu yang sifatnya acak, prosesnya sifatnya acak, tidak bisa kita pastikan. Tiba-tiba putus ya. Jadi sekali lagi variabel acak itu random process or variable with a numerical outcome. Jadi variabel acak itu suatu proses acak yang hasilnya dapat ditampilkan dengan bilangan. Variabel acak itu suatu proses atau variabel yang hasilnya dapat, contohnya misalkan itu banyaknya kejadian gempa antara tahun 2000 sampai 2001 sampai 2010 misalkan. Nah, ini kan kejadian acak. Artinya terjadinya gempa itu sesuatu yang tidak bisa kita pastikan. Beda dengan misalnya yang bukan acak, contohnya apa? Yang bukan acak, kejadian tapi enggak acak, karena kita bisa memprediksi dengan pasti. Apa contohnya? Ada yang tahu? Kejadian yang enggak acak, sehingga enggak bisa disebut variabel acak. Oke, kalau Anda bingung, yang kan sesuatu yang bisa diprediksi dari hukum alam yang ditemukan pada
Misalnya adalah waktu yang diperlukan, misalkan batu gitu ya, yang jatuh dari ketinggian 10 meter. Nah, ini bukan kejadian acak. Kenapa? Karena betul-betul bisa kita prediksi dengan akurat menggunakan hukum Newton, ya enggak? Masih ingat hukum Newton di fisika dasar untuk menghitung waktu? Mohon maaf sekali ya, sinyalnya lemah ini. Saya coba tethering aja. Tethering juga malah lemah ini ya. Oke, saya coba dulu ya. Jadi, proses yang hasilnya bisa ditampilkan dalam bilangan tapi nggak acak, sehingga tidak bisa disebut variabel acak. Jadi contoh variabel yang tidak acak. Misalnya tadi waktu tempuh dan jatuh. Ya, ini nggak acak karena bisa kita prediksi dengan hukum Newton. T sama dengan akar 2H per G. Nah, ini akurat. Saya pernah mencoba ya dengan para mahasiswa. Ya, saya suruh mereka naik ke lantai 2 di sini, gedung B ini, Fakultas Teknik. Nah, ada satu tim yang menyiapkan batu untuk dijatuhkan. Ya, tim lain itu kemudian menyiapkan stopwatch. Kemudian ada yang membawa benang gitu ya. Jadi dengan benang itu diukur ketinggian jatuh, yang dengan stopwatch diukur waktu jatuh. Benar, bisa diprediksi dengan hukum Newton. Dengan mengasumsikan nggak ada gesekan udara. Nah, ini contoh. Jadi waktu tempuh berapa waktu jatuhnya pohon kelapa gitu kan ke tanah. Itu enggak kejadian yang tidak acak. Nah, contoh yang acak yang nggak bisa kita prediksi gitu ya. Belum nemu ilmunya gitu ya. Contoh variabel yang acak. Nah, banyaknya kejadian gempa pada kurun waktu tertentu. Tidak hanya gempa, kejadian banjir, ya, kejadian bencana-bencana, tsunami, ya, longsor dan lain-lain. Nah,
banyaknya kejadian gempa pada kurun waktu tertentu, ini contoh variabel acak. Kenapa? Karena ini sifatnya tidak terprediksi, kita tidak bisa menentukan berapa ya dalam 10 tahun mendatang akan terjadi berapa kali gempa, itu nggak bisa. Yang kemudian, tapi jumlah kejadiannya bisa. Paham nggak? Ada pertanyaan nggak soal definisi variabel acak? Ini banyak sekali variabel acak. Contoh yang lain apa? Kalau kita memilih sejumlah mahasiswa, rata-rata IPK-nya berapa? Itu jelas acak. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang bakal terpilih dari 30 ribuan mahasiswa itu. Kalau kita lakukan pemilihan secara acak, yang terpilih itu siapa saja, itu nggak tahu. Sehingga karena sampelnya itu kita tidak bisa menebak, maka rata-rata sampelnya pun tidak bisa ditebak. Itu variabel acak. Paham? Ada pertanyaan nggak soal variabel acak? Paham atau enggak? Nah, sekarang saya tanya. Ini, ya. Ceknya. Ini variabel acak atau bukan? Variabel acak, Pak. Kenapa? Karena pemilihannya acak, Pak. Nggak tahu siapa yang nanti terpilih begitu. Ya, ini betul secara proses dia acak. Tapi kalau karena apakah outcome-nya bisa ditampilkan dengan bilangan? Kan nggak bisa. Jenis kelamin kan nggak bisa. Ya, jenis kelamin itu tidak bisa. Karena itu variabel kategori. Jadi ini memang prosesnya acak, tapi variabelnya bukan variabel acak. Paham? Jadi harus memenuhi dua, prosesnya acak dan outcome-nya bisa ditampilkan dalam bentuk bilangan. Nah, beda kalau gini. Jumlah orang yang berjenis kelamin perempuan yang terpilih secara acak. Nah, ini baru random variable. Paham? Paham, Pak. Nah, tapi kalau jenis kelaminnya ya enggak. Masuk misalkan ini yang terpilih itu dia masuk warga negara apa? Ya itu bukan variabel acak. Tapi kalau variabelnya saya definisikan jumlah orang dengan warga negara Indonesia yang terpilih, nah itu baru variabel acak. Jelas ya? Nah, jelas, Pak. Oke. Nah, variabel acak, ingat ya, variabel acak itu kalau kita kumpulkan, jadi proses acak kita mendapatkan hasil variabel acak yang banyak. Kemudian kita dikumpulkan itu misalkan ditampilkan dalam histogram, itu akan membentuk pola distribusi variabel acak. Contohnya mengumpulkan itu gimana, Pak? Ya, simpelnya begini. Tadi, nah sekarang kita bicara distribusi variabel acak. Distribusi variabel acak itu artinya sebaran dari kumpulan variabel acak pada rangkaian proses acak gitu ya. Rangkaian proses acak misalnya gini. Tadi ya, saya mau ngambil
mau tahu rata-rata 10 orang mahasiswa UNED, rata-rata IPK. Bagaimana caranya? Saya pilih secara acak 10 dari 30.000. Saya lakukan pemilihan 10 mahasiswa, saya ulang-ulang pemilihan itu 100 kali. Akhirnya ketemu berapa rata-rata? Setiap kali ngambil 10, diambil 1 rata-rata. Kalau saya ulangi pengambilan 10 kali itu, 10 saya kembalikan lagi, saya acak lagi, ambil 10 lagi, 100 kali, saya dapat berapa nilai? Berapa nilai rata-rata? 10, Pak. Salah. 100. 100. Oh. Pengambilannya saya lakukan 100 kali kok. Setiap kali ngambil saya dapat 10 orang. Saya ambil rata-ratanya, kan satu nilai rata-rata tuh, ya enggak? Saya ambil setiap kali pengambilan 10 orang. Terus saya kembalikan lagi, saya ulang lagi, ngambil 10 lagi. Oke, saya tampilkan di R di sini. Tapi itu contoh. Nah, kalau 100 itu kita kumpulkan lewat histogram, sampai keliru Instagram. Saya kumpulkan dalam histogram, itu akan ketemu polanya. Pola sebaran itulah yang disebut distribusi variabel acak. Ayo kita contohkan di R ya. Anda bisa lakukan sendiri ini R Studio Cloud, lewat R Studio yang bukan cloud. Saya sangat menyarankan Anda lakukan uji coba ini untuk lebih memahami distribusi variabel acak. Karena ini nanti menjadi dasar metode-metode statistika yang sangat banyak sekali. Yang entah berapa saya juga nggak tahu gitu ya. Jenis tes statistika, jenis distribusi probabilitas sudah ratusan. Sedangkan kemudian tes-tes uji statistika itu ada, sudah banyak sekali, saya sampai nggak tahu. Saya dulu menghabiskan waktu cukup lama memilih jenis tes statistika yang cocok untuk data dan proses yang waktu S3 dulu. Oke, contoh ya, buat sampel sendiri. Ya, Anda tahu gimana cara bikin sampel sendiri? Pakai apa kalau di R? Anda mau menghasilkan data IPK misalkan. IPK kan antara berapa sampai berapa? IPK itu berapa sampai berapa? 0,0 sampai 4,0. Ya, 0,0 sama. Misalkan Anda memodelkan 30.000 data IPK. Yang itu sebagai model data IPK mahasiswa UNED. Nah, gitu ya. Anda bisa menggunakan macam-macam, ya. Kalau misalkan ini apa? Mengenerate ya, menghasilkan gitu ya. Data 30.000 itu secara acak itu bisa berbagai cara. Ya bergantung kita asumsinya dia tersebar merata atau enggak. Menurut Anda yang IPK-nya di bawah 2 dengan yang IPK-nya di atas 3, kira-kira persentasenya sama enggak? Tidak, Pak. Beda, Pak. Beda, oke. Anda buat kira-kira saja ya. Ini kan model ya, model kira-kira ya. Ini untuk mengenerate. Yang kira-kira rata-ratanya berapa tuh? Kira-kira aja. Kita mau bikin 30.000 data nih. Hah? 2,8. 2,8, oke, saya ikut aja. Standar deviasi berapa? Yang Anda mau lah, terserah.
Gini, IPK se-UNED. Nah, ini salah satunya pakai R-norm ya. Nah, nanti bisa saya jelaskan. Misalnya kita pilih 30.000. Nah, 30.000, ya kan? Kemudian min-nya 2,8. Standar deviasi misalkan berapa sih biasanya? 1 lah ya misalkan ya. Barannya itu. IPK se-UNED. Nah, udah jadi nih. Ini udah 30.000 angka ini. Kalau nggak percaya, Anda bisa panggil nih. IPK se-UNED, nanti akan habis layar Anda. Oh, kan? Ya, ini cuma ditampilkan 1.000, yang 29.000 nggak ditampilkan. Coba dibuat histogramnya ya. IPK se-UNED. Oh, ini. Ya, cek rata-ratanya ya. Summary. Nah, rata-ratanya 2,796 ya, deket dah 2,8. Kalau kita tampilkan di situ, IPK atau IPS. Nah, warnanya kok sama ya. Warnanya merah. Yang tebel gitu ya. Nah, ini. Kelihatan ya ini ya, di histogramnya ya. Kelihatan? Nah, cuman di sini ini nggak sempurna. Kenapa? Karena ada IPK di bawah 0 dan IPK di atas 4. Jadi kita lupa ya, harusnya di truncated ya, artinya dipotong ya. Ya udah, saya ini aja, ambil IPK yang benar ya. IPK UNED ya. Itu IPK se-UNED. Saya tulis kondisi kondisi IPK ya. Itu IPK se-UNED kurang dari sama dengan 4,00, saya lupa ya. Dan lebih dari sama dengan 0,00. Ini tadi lupa ya. Sehingga IPK se-UNED itu kondisi IPK. Wes. Sekarang kita histogramnya lagi. Summary ya, summary. Nah, ini sudah tidak ada yang lebih dari 4, tidak ada yang kurang dari 0. Ya. Tapi jumlahnya ya nggak nyampe 30.000. Nah, ini ya, kepotong ini. Oke. Apa ya? Ini cukup mencerminkan nggak ini? Cukup mencerminkan realitas nggak ini? Menurut Anda? Oke. Ini akan saya share ke Anda. Jadi save tadi ya, IPK se-UNED. Nah, di sini ada R data, saya akan kirim ke Anda. Ini ya. Nanti Anda silakan pakai di R Anda masing-masing. Ya, itu saya kirim ke
ke grup WA. Kok lama nyampainya ya? Ya, saya kirim juga di chat wes, biar Anda bisa download. Coba, itu lihat di chat Zoom ya. Udah nyampe belum? Saya kirim ke WA gagal ini. Nggak nyampe-nyampe. Nyampe nggak di chat Zoom? Ada, Pak. Sudah masuk. Ya. Coba itu di load ya. Anda bisa, itu mas, tanya gini caranya. Jadi kalau Anda pakai laptop, Anda get yang mana, Anda masukkan di situ. Atau Anda pilih load gitu ya, terus file.choose. Nah, ketika diklik, itu nanti akan muncul window. Nah, di sini Anda bisa pilih tuh, IPK se-UNED gitu ya. Nah, udah beres. Oh iya, lupa, ini dikasih, apa namanya, oh ya, kalau sudah load ya sudah nanti sudah masuk berarti IPK se-UNED harusnya sudah masuk. Kita akan coba ya. Nah, dari situ kita coba memilih sampel secara berulang-ulang. Secara berulang-ulang. Kemudian kita tampilkan di histogram hasil rata-rata setiap sampel yang kita ambil. Kalau Anda pakai Google Cloud, ya berarti Anda bisa upload ya. Anda upload, sudah selesai. Begitu sudah terupload, terus di-load. Bisa di-load, Anda bisa langsung load IPK se-UNED.rdata. D-nya besar ya. Jadi ada berbagai cara ya. Bisa dengan load file choose atau load IPK se-UNED.rdata. Asalkan filenya sudah di kalau yang kedua ini asal filenya sudah di folder yang menjadi working directory. Sudah berhasil load. Anda cek di environment ya. Di environment kalau sudah muncul IPK se-UNED sudah betul berarti. Kalau belum muncul masih salah.